yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang terhormat Bapak Tengku Dr. Zulkarnain MAG. Pada Bapak Tengku dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya puji dan syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat al-Ma'bud bil haq yang telah membimbing dan mengatur hidup dan kehidupan kita. Semoga senantiasa di setiap hembusan dan tarikan napas kita bersyukur dan berzikir kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita juga ucapkan salawat dan salam sebanyak-banyaknya kepada Rasul Muhammad SAW. Alim ulama, tuan guru yang kami hormati, cerdik kami, para ulama yang kami muliakan, tentu secara khusus para jamaah subuh Masjid Hakul Rahmah Pakemon, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Pakemon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini beberapa hari kita telah masuk di bulan Muharram dan telah kita tinggalkan bulan Dzulhijjah. Muharram itu adalah hitungan bulan pertama pada tahun Hijriah. Sementara Dzulhijjah itu adalah bulan ke-12 dalam hitungan bulan Dzulhijjah. Satu peristiwa atau penyempurnaan rukun Islam itu di bulan Dzulhijjah, berdekatan dengan bulan Muharram, bulan pertama di dalam hitungan tahun Hijriah. Maka kemudian ada hal yang perlu kita refleksi, kita renungkan, kita pahami melalui ceramah subuh ini. Kita ulang kaji sedikit terkait dengan beberapa hal yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di bulan Dzulhijjah. Bagi yang berhaji, yang baru pulang melaksanakan ibadah haji, tentu masih sangat segar dalam ingatannya apa yang ia lakukan di Mekah, apa yang ia lakukan di Madinah dan tempat-tempat lain yang menjadi rukun haji. Bagi yang berumroh, yang sudah pernah umroh dan yang akan umroh, tentu juga sudah melakukannya. Di antaranya salah satu
yang sangat diinginkan oleh orang berhaji atau orang umroh itu melaksanakan salat dan doa di Madinah, di Masjid Nabawi yang bertempat di Raudhah. Itu salah satu tempat di dalam Masjid Nabawi itu diperebutkan oleh setiap jamaah umrah, oleh setiap jamaah haji untuk bisa berdoa di tempat itu. Konon sekarang pemerintah Arab Saudi telah menerapkan kebijakan bagi siapa yang ingin sholat sunat dan berdoa di Raudhah itu harus mendaftar lewat aplikasi. Begitu antusias dan banyaknya jamaah yang ingin sholat sunat dan berdoa di Raudhah itu. Maka kemudian apa yang mendasari setiap jamaah haji, setiap jamaah umroh berkeinginan kuat untuk sholat dan berdoa di Raudhah? Ternyata ada satu atau beberapa hadis tentang keistimewaan Raudhah itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara hadis yang sangat populer itu adalah ma bainal baiti wal minbari raudhah. Di antara rumah, kata Rasulullah, dengan mimbar itu adalah raudhah. Raudhah itu adalah salah satu nama surga. Maka kemudian ketika ada saudara kita yang almarhum, kita sering mendoakan, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya menjadi taman-taman surga. Ma bainal baiti wal minbari raudhah. Di antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah. Raudhatun min riyadil jannah. Ini yang kemudian mendorong setiap muslim yang mengetahui betul bahwa tempat itu adalah tempat di mana kita berdoa, Allah akan mengabulkannya. Namun subuh ini kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah, kita bukan bercerita raudhahnya, tapi redaksi hadisnya. Yaitu ada 3 kata di situ. Yang pertama rumah, yang kedua raudhah, yang ketiga mimbar. Rumah, kita refleksi dari hadis ini, ternyata seolah-olah Rasul ingin mengatakan kepada kita, engkau pahamilah bahwa rumah itu bahagian yang terpenting dalam hidupmu. Rumah itu dinakodai oleh seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak. Maka kita menyebutnya keluarga. Di dalam rumah itu terbangun keluarga. Maka keluarga seperti apa yang harus kita bangun itu? Keluarga yang harus kita bangun berdasarkan refleksi ini adalah keluarga yang di dalamnya
keluarga yang di dalamnya diajarkan rukun Islam, keluarga yang di dalamnya diajarkan ihsan. Seorang ayah, seorang ibu harus betul-betul bertanggung jawab, harus betul-betul bisa menjadi tauladan, harus betul-betul menjadi role model bagi anak-anaknya di dalam keluarga. Maka kemudian dalam konsep pendidikan Islam, keluarga itu disebut sebagai madrasatul ula, tempat pendidikan pertama yang fundamental. Hadis-hadis yang terkait dengan keluarga, contoh umpamanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang lahir dari rahim seorang ibunya, dari sulbi seorang ayahnya, itu bersih suci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Keluarganya lah yang kemudian abai, tidak peduli dengan pendidikannya, terutama pendidikan iman, Islam dan ihsannya. Maka anak itu tumbuh cenderung berperilaku seperti Yahudi, seperti Nasrani, atau seperti Majusi. Ayah, bapak, itu dicontohkan oleh Rasul perannya. Dicontohkan oleh Rasul perannya sebagai kepala keluarga. Suksesnya satu keluarga sangat tergantung kepada peran ayahnya. Pertama dalam mewujudkan al-baiti jannati, surga. Rumah itu laksana surga bagi, tergantung kepada tata kelola dari seorang pemimpin rumah tangga. Qu anfusikum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang menakodainya, yang menjadi gurunya, yang menjadi pembimbingnya adalah bapak dan ibunya. Maka kemudian, mohon maaf, di bulan Muharram ini yang seyogianya kita perkuat adalah membangun tatanan keluarga Islami yang bisa mewujudkan al-baiti jannati, yang bisa membangun keluarga yang berasas pada iman, Islam dan ihsan. Karena iman, Islam dan ihsan itu yang membentuk qu anfusikum wa ahlikum nara. Kenapa Bapak? Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada 17 dialog seorang anak atau beberapa orang anak dalam keluarganya. Dari 17 dialog keluarga dalam Al-Quran, itu 15 diantaranya digambarkan dialog seorang anak dengan bapaknya. Kemudian ada 2 itu digambarkan dialog antara anak dengan ibu. Contoh Luqmanul Hakim, itu dialog antara anaknya dengan bapaknya. Adam alaihissalam, itu dialog antara anaknya dengan bapaknya. Nabi Nuh, itu dialog antara anaknya dengan bapaknya.
Maka bapak itu betul-betul ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Mari kita refleksi. Rumah tangga itu adalah salah satu modal untuk mendapat raudhah. Masih ada 2 lagi. Mengingat waktu kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan pada lain kesempatan bisa kita lanjut kembali. Yang perlu kita renungkan antara haji dengan Muharram, pesannya dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah salah satunya adalah sholat sunnah dan berdoa di raudhah. Masuk raudhah itu dalam kalimat hadisnya rumah ma bainal baiti, di antara rumahku kata Nabi, wal mimbar, dan mimbar raudhah itu taman surga. Jadi modal taman surga yang pertama itu adalah rumah kita. Mungkinkah akan menjadi modal kalau bapaknya sholat, ibunya tidak? Bapaknya sholat, anaknya sholat, bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya narkoba. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.